Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami kelompok 37 PGSD A7 akan memaparkan materi mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Dasar, yaitu aturan profesi guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru sekolah dasar. Sebelum kita berlanjut pada pokok pembahasan, sebelumnya kami paparkan yaitu tentang latar belakang dari pembuatan materi yang akan kita paparkan, yaitu di mana masih banyak ditemukan di lapangan, yaitu banyak ditemukan guru yang masih menggunakan kekerasan fisik terhadap peserta didik ya. Kemudian guru yang hanya melaksanakan tugas sebatas menggugurkan kewajibannya saja, dan masih banyak guru yang mengikuti pelatihan tanpa adanya penerapan yang berarti di kelas. Pada pokok pembahasan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana pengertian profesi, bagaimana makna guru sebagai profesi, bagaimana pengertian organisasi profesi keguruan, 4. Bagaimana tujuan organisasi profesi keguruan, 5. Bagaimana fungsi organisasi profesi keguruan, dan yang terakhir yaitu bagaimana jenis organisasi profesi keguruan. Yang pertama yaitu pengertian dari profesi. Apa sih itu profesi? Di sini menurut Widana dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 4, profesi berasal dari bahasa Latin yaitu professio, yang mempunyai dua pengertian yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Menurut KBBI, memaknai profesi sebagai pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Jadi dengan kata lain, tidak sembarang orang dapat mengerjakan pekerjaan yang disebut profesi, dan tidak sembarang pekerjaan dapat disebut profesi. Dari kata profesi dapat dibentuk kata profesional, profesionalisme, profesionalisasi, dan profesionalitas menurut Sanusi dan kawan-kawan tahun 1991 halaman 19. Profesional, yang pertama itu profesional menunjuk pada dua hal, yaitu yang pertama orang yang menyandang suatu profesi, dan yang kedua penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Yang kedua yaitu profesionalisme, menunjukkan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus mengembangkan strategi. Jadi tidak hanya stuck di situ saja, tapi tetap mengembangkan strategi dalam melakukan pekerjaan ya. Kemudian yang ketiga yaitu profesionalitas. Profesionalitas mengacu pada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Kemudian yang keempat, profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria standar dalam penampilan sebagai anggota profesi. Pada dasarnya, profesionalisasi merupakan pendidikan latihan prajabatan maupun dalam jabatan. Selain pengertian ini, di sini ada ciri-ciri suatu profesi menurut Widana. Yang pertama yaitu adanya pengetahuan khusus. Jadi profesi dikatakan profesi itu yang pertama adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Yang kedua yaitu adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Ada kode etik ataupun tata cara yang perlu diperhatikan dalam
dalam suatu profesi tersebut. Jadi tidak ada aturannya ya. Yang ketiga yaitu mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan jadi ini legalitas, jadi tidak hanya asal seseorang itu dikatakan sebagai profesi. 5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Jadi seorang profesi itu biasanya bisa menjadi kaum profesional itu bisa menjadi anggota dari suatu profesi. Makna guru sebagai profesi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kriteria profesionalisme guru sesuai perubahan zaman. Yang pertama, mampu memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber belajar dari luar sekolah. 2. Perombakan secara struktural hubungan antara guru dan murid seperti layaknya hubungan pertemanan. 3. Mampu menggunakan teknologi modern dan penguasaan IMTEK. 4. Kerjasama dengan teman sejawat antar sekolah. 5. Kerjasama dengan komunitas lingkungannya. Selanjutnya pengertian organisasi profesi keguruan. Yang pertama, organisasi profesi guru. Menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, organisasi profesi keguruan adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu, yaitu guru. Selanjutnya adalah tujuan organisasi profesi keguruan. Salah satu tujuan dari organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru. Ada 5 misi dan tujuan organisasi keguruan, yaitu meningkatkan atau mengembangkan, yang pertama, karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Kemudian, fungsi organisasi profesi keguruan. Ada 2 fungsi organisasi keguruan. Yang pertama, fungsi pemersatu, dan kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi pemersatu karena organisasi profesi kependidikan merupakan wadah pemersatu berbagai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan. Dengan mempersatukan potensi tersebut, diharapkan organisasi profesi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama, yaitu upaya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan itu sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi ini. Yang kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi ini tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Hal itu menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan anggota profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau ikatan profesi kependidikan. Jenis-jenis organisasi profesi keguruan. Yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia. Tujuan utama pendirian PGRI adalah membela dan mempertahankan Republik Indonesia atau organisasi perjuangannya. Yang kedua yaitu memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasarkan kerakyatan atau organisasi profesinya.
Yang ketiga yaitu membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya atau organisasi ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, yaitu perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka peningkatan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Rumusan tujuan ISPI yaitu yang pertama, menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia. Yang kedua, meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya. Yang ketiga, membina serta mengembangkan ilmu seni dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintahan mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Yang keempat, mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi pendidikan. Yang kelima, melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggota. Yang keenam, meningkatkan komunikasi antar anggota dari berbagai spesialisasi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan komunikasi antar organisasi yang relevan. Terima kasih.